Assalamualaikum, dokter. Assalamualaikum Mbak Mira. Kedengeran nggak suaranya? Jelas suaranya, alhamdulillah. Baik, dokter. Selamat sore, dokter. Suara Mila Selamat sore. di Lampung ke Wonosobo. Baik, dokter. Kita akan mulai di tepat waktu ya, tepat di jam 6, jam 4 sore. Baik, ya, sapa dulu teman-teman selamat bergabung. Saya izin menyapa dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini merupakan sore yang bahagia buat Mila ya. Sore juga yang penuh kesyukuran karena berkat dari komunitas ibu profesional Mila bisa dipertemukan dengan dokter Fatin ya. Beliau salah satu dokter di Puskesmas Kalikajar Wonosobo begitu ya, dan kita nanti akan berbincang-bincang dengan dokter dan tentunya kita akan menyimak bersama sebagai seorang perempuan perlukah kita atau wajib kemudian menjaga reproduksi seorang wanita gitu dokter ya. Baik dokter, selama 20 menit ke depan kita akan menyimak bersama dan teman-teman sahabat Mila dimanapun berada. Terima kasih sudah hadir dan silahkan nanti ketika ada yang perlu ditanyakan bisa langsung dituliskan di kolom chat, di kolom komentar dan juga bisa langsung ditanggapi oleh Dokter Fatin. Baik dokter, untuk mempersingkat dan juga memperefektifkan waktu kita buka dengan basmalah dokter. Bismillahirrahmanirrahim dan Bismillahirrahmanirrahim. sepenuhnya live ini diserahkan kepada Dokter Fatin. Silahkan dokter. Siap, terima kasih banyak Mbak Mila atas kesempatannya. Gimana teman-teman kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Pada hari ini kita akan membahas sedikit mengenai kesehatan wanita ya. Saya juga rada batuk sedikit, kalau ada batuk sedikit nggak apa ya. Dan ini rumah saya di pinggir jalan, jadi kalau ada suara kendaraan lewat, mohon diabaikan saja. Jadi yang pertama adalah kalau kita mau bahas tentang kesehatan reproduksi, maka kita harus tahu kesehatan reproduksi wanita itu organnya apa sih? Udah pada tahu pastinya ya. Kesehatan wanita, organ reproduksi wanita berarti organ yang bisa dipakai, digunakan untuk bereproduksi ya, untuk wanita. Karena wanita itu akan mengalami yang namanya menstruasi, hamil, melahirkan. Nah, itu semua menggunakan organ reproduksi. Berarti udah tahu ya organnya adalah dari rahim atau uterus, ada ovarium, ada serviks, ada lubang vagina, dan juga organ penyokong lainnya, misalnya payudara, ya, tapi itu hanya penyokong. Yang utama adalah rahim. Kemudian ini adalah sesuatu yang harus dijaga. Jaganya nggak cuma kalau pas hamil melahirkan aja, tapi dari jauh-jauh hari sebelum melalui fase-fase itu. Bisa dari masa remaja ya sudah muncul tanda-tanda seksualnya. Nah, dari situlah mulai menstruasi. Nah, dari mulai saat menstruasi itulah organ-organ reproduksi harus kita jaga. Gimana cara menjaganya? Yang pertama, menjaga kebersihan, kelembaban dari organ kewanitaan ya. Dari kemaluan kewanitaan itu harus dijaga kebersihannya betul. Nggak boleh males ganti pembalut misalnya kalau lagi menstruasi. Maksimal itu 3-4 jam. Kalau bisa diganti. Terus juga kalau misalnya basah, keputihan, lembab, berkeringat, itu pun harus rutin diganti daleman supaya tidak muncul jamur, tidak lembab. Kemudian selain itu juga kalau masih pada remaja bisa ada vaksinasi untuk kanker serviks, nggak cuma remaja tapi usia wanita, usia subur juga ada vaksin supaya tidak terkena virus HPV yang menyerang
di serviks ya. Serviks itu adalah bagian mulut dari uterus ya. Uterus kan bentuknya kayak gitu ya, kayak cangkir kayak cangkir ya. Nah, serviks itu yang paling ujung. Nah, di situ banyak bisa ada virus masuk namanya HPV, bisa bikin kanker serviks. Nah, biasanya pada usia remaja sudah bisa dilakukan vaksin serviks, kanker serviks ya. Terus juga dari kesehatan ya, itu pada saat remaja, kemudian dilanjutkan dengan pola hidup yang sehat. Jadi menjaga kesehatan reproduksi tak cuma terkait dengan organnya, tapi juga terkait dengan kesehatan tubuhnya. Kalau sering sakit-sakitan, tentu organ reproduksinya bisa jadi berdampak. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga berat badan. Ternyata berat badan itu juga sangat berpengaruh dengan organ reproduksi. Contohnya apa nih Mbak Mila? Misalnya orang yang sukanya makan berlemak, suka berat badannya bertambah, meningkat, sehingga banyak menyebabkan penyakit-penyakit metabolik, hiperkolesterol. Nah, itu juga ada ngaruhnya ke kesuburan. Bisa jadi orang yang sering mengkonsumsi kadar lemak bisa beresiko terkena PCOS atau polycystic ovarium kista ya. Jadi ada kista di ovariumnya. Itu juga sangat berpengaruh dengan makanan yang kita makan. Sering makan fast food, sering makan yang lemak-lemak jenuh. Lemak yang digoreng itu kan lemak jenuh semua. Itu juga sangat berpengaruh. Nanti juga kalau misalnya obesitas, bayinya kelebihan berat badan, nanti ngaruh banyak kasus keguguran itu meningkat pada orang yang obesitas gitu. Jadi berat badan ternyata sangat berpengaruh sama kesehatan reproduksi kita. Nah, terus juga kebiasaan yang sehat ya, menjauhkan rokok dan alkohol itu dipantang karena itu juga bisa mempengaruhi ke fertilitas, juga mempengaruhi kesehatan reproduksi. Kemudian setelah menikah nih, untuk yang sudah menikah, jangan lupa untuk mempraktikkan seksual yang sehat ya. Jadi di dalam Islam kan sudah diatur melakukan hubungan seksual hanya dengan pasangan yang halal. Jadi kalau di luar negeri, kalau misalnya non-muslim ya yang sering berganti-ganti pasangan itu sangat-sangat beresiko terkena infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual apabila sudah kena harus buru-buru segera diobati karena akan sangat besar dampaknya terhadap kesehatan reproduksi gitu. Ada beberapa penyakit yang bisa berpengaruh terhadap kemandulan. Jadi bisa infertil cuma gara-gara penyakit seksual, cuma gara-gara nggak setia sama pasangan gitu. Kemudian kalau sudah menikah ya, juga pakai kontrasepsi. Jadi kontrasepsi juga fungsinya untuk menjaga kesehatan reproduktif. Jadi pakai kontrasepsi bukan berarti nggak mau punya anak ya, tapi merencanakan punya anak. Jadi kita punya anak dengan kita berencana. Kalau kita berencana akan sehat secara fisik. Beda sama orang yang nggak punya niat punya anak, tahu-tahu hamil ya, bisa jadi dia dalam kondisi yang tidak sehat, maka pakai kontrasepsi nggak kalah penting. Misalnya dia baru melahirkan, ketika dia sebelum 2 tahun udah hamil lagi, itu juga akan berpengaruh terhadap kesehatan reproduksinya. Nanti dia bisa resiko perdarahan setiap kali melahirkan kalau jaraknya terlalu dekat, misalnya. Seperti itu. Itu juga pentingnya gitu. Terus juga yang lain lagi tambahannya bisa screening ya. Untuk wanita usia subur bisa screening di pap smear, jadi biar tahu nih kita punya resiko kanker serviks atau enggak. Di IVA bisa datang ke puskesmas, bisa dicek. Kemudian bisa ditambah suplemen. Jadi untuk wanita khususnya bisa ditambah suplemen kalsium sama magnesium ya, karena wanita itu udah menstruasi, kemudian hamil, melahirkan itu kadar kalsiumnya biasanya bakal terserap banyak untuk bayinya, sehingga banyak wanita yang osteoporosis. Jadi itu juga sebenarnya berhubungan dengan kesehatan reproduksinya, maka mungkin bisa minum suplemen ya, kalau yang ibu hamil bisa minum suplemen kalsium. Begitu, mungkin itu saja sekilas mengenai kesehatan reproduksi ya. Mungkin kita bisa tanya jawab aja mungkin biar lebih seru.
Baik, Ya, saya kembalikan kepada Mbak Mila. siap dokter. Ini banyak sekali dan tentunya ini jadi bekal buat Mila yang masih single ya dokter. Ya, untuk bisa kemudian merencanakan tadi ya ada yang sifatnya untuk singgelilah dan juga sifatnya untuk yang bunda-bunda yang sudah menikah seperti apa perawatannya. Kalau tadi saya review sedikit dokter ya, ada 10 poin yang saya catat ya, 6 diantaranya bagi kita yang masih singgelilah tentu menjaga kesehatan dan juga pola makan dokter. Nah, kalau boleh bertanya dokter, sebelum nanti teman-teman juga diperbolehkan untuk bertanya di kolom komentar ya. Bagi kita yang kemudian jauh dari orang tua yang sifatnya merantau kuliah gitu dokter, gimana caranya kemudian kita bisa hidup sehat dengan biaya anak kos yang tidak sedikit gitu ya? Gimana itu dokter? Untuk hidup sehat tentunya nggak perlu banyak mengeluarkan uang yang mahal ya. Karena nggak jarang juga makanan yang mahal-mahal itu nggak baik untuk kesehatan. Iya, Ya, bisa dimulai dari makanan yang tinggi serat, makanan yang kaya antioksidan, makanan yang misalnya rendah goreng-gorengan. Kan makan yang rendah goreng-gorengan nggak harus mahal ya. iya, Memang makanan yang paling sehat itu makanan yang dimasak sendiri. Tentunya harus paham cara masak yang sehat. Kalau memang harus beli, cari toko yang menjual makanannya pun sehat, higienis, sehat. Misalnya kita pilih menunya yang kaya sayur, buah, terus yang protein lemak jenuhnya itu mm-mm. dikurangi lah. Misalnya kalau ayam cari yang direbus atau misalnya yang dikukus kan banyak juga macem-macem dan kalau misalnya ke warteg carinya sayurnya ditambah kayak gitu itu juga salah satu gimana kita pinter-pinter mencari menu ya mencari campuran menu supaya sehat dan jangan lupa berolahraga karena makan doang aja gak cukup dan kan tadi syaratnya supaya menjaga berat badan ya tetap Betul, betul. stabil dengan menjaga pola makan karena ternyata berat badan pun impact-nya sangat besar terhadap kesehatan reproduksi. Oh, jadi Begitu. berat badan perlu diperhatikan dokter ya, dan tentu kita juga Ya, bisa ya betul. merantau gitu ya di dunia kos-kosan masih bisa hidup sehat dengan kita memanajemen keuangan kita sehat tapi juga biayanya terjangkau. Dokter ada pertanyaan masuk dokter dari akun lia_ny12. Dok, bagaimana menjaga alat reproduksi bagi penderita ISK? Boleh dokter langsung. Nah, ini dia. Ini yang sangat penting ya, khususnya wanita yang cara kita setelah buang air kecil dibersihkan caranya gimana? Masih banyak nggak yang membersihkan dari belakang ke depan? Itu sudah sangat tidak boleh ya. Jadi cara membersihkan organ kewanitaan setelah buang air kecil atau buang air besar dari depan ke belakang. Sangat tidak boleh dari belakang ke depan. Dari depan ke belakang, jadi ketika, maaf ya, tangan kita sudah membersihkan area anus, itu nggak boleh lagi megang area genital yang di depan. Nggak boleh, karena kumannya, kalau di anus itu banyak banget E. coli ya. Kalau buang air besar itu kan kuman yang ada di usus besar kita kan E. coli. Nah, E. coli kalau misalnya dia nyenggol depannya, saluran kencing, itu sangat bisa menyebabkan infeksi saluran kencing yang sangat terjadi pada wanita. Gak cuma wanita, pada khususnya ya setelah hamil, melahirkan, menikah. Nah, itu banyak banget yang sering ISK karena dia tidak menjaga kebersihan ya kan. Dia wadahnya sama, mukanya ketemu di situ tapi kumannya sangat berbeda dan nggak boleh nyampur gitu. Jadi cara membersihkannya itu sangat-sangat penting Masya Allah. gitu. Itu dan ini Cara mencegahnya juga dengan sering minum air putih ya, karena minum air putih itu mencegah supaya kumannya nggak naik, tapi kumannya turun ke bawah. Jadi banyak pipis nggak masalah, yang penting sehat gitu. Masya Allah. Iya dokter. Sudah terjawab ya Mbak Lia, mudah-mudahan bisa menjadi jawaban yang bisa dipraktikkan begitu ya. Kemudian dokter ada masuk lagi pertanyaan kedua dari akun Musti_Tika. Mbak, kalau pap smear itu harus banget nggak sih sifatnya untuk perempuan? Nah, ini silakan dokter. Sebaiknya di pap smear ya, sama kita apa kalau sakit Hmm. akan jauh lebih baik itu dicegah daripada diobati ya enggak.
penyakit itu ketika semakin dini dideteksi, semakin mudah diobati daripada sudah terlanjur, udah kronis, sudah parah ya. Nah, pap smear juga tujuannya untuk early diagnostik, supaya kita cepat nih kalau ketahuan nih ada tanda-tanda mau CS cervix, harus segera diobati. Nah, dia itu biasanya baru diwajibkan setelah usia usia menikah, karena setelah berhubungan seksual istilahnya. Jadi udah mulai beresiko untuk CA cervix ya dari situ, karena kadang nggak ada tandanya, keluhannya cuma keputihan, keputihan, keputihan. Ternyata ada cikal bakal CA cervix di situ. Apalagi yang punya keturunan cancer, punya resiko, ya itu juga sangat, walaupun udah mengaplik praktisi seks yang sehat ya, setelah menikah, setia dengan pasangan dan sebagainya, tapi tetap beresiko. Maka pap smear juga tentunya saya anjurkan untuk melakukannya gitu. Dengan persyaratan sudah menikah dokter ya, dan juga dengan pasangan yang halal begitu dokter. Baik dokter, ada pertanyaan yang ketiga dari akun Umamica. Ini teman kita di ibu profesional ya, rata-rata bunda ya yang hadir. Dok, tanya dong, apakah keputihan itu bisa akibat dari kelelahan fisik? Nah, silakan dokter. Jadi keputihan itu ada yang normal, ada yang enggak. Kita harus bedain ya. Keputihan yang normal itu jumlahnya nggak terlalu banyak ya. Dia itu nggak berbau, nggak lengket, nggak mengganggu. Beda sama keputihan yang nggak normal. Keputihan yang nggak normal pasti ciri khasnya adalah bau. Bau yang tidak sedap, bau yang tidak nyaman, rasa gatal, jumlahnya sangat berlebihan, itu yang tidak normal. Kalau misalnya kecapean, ada nggak hubungannya? Keputihan itu hubungannya bisa dengan hormon. Jadi perhatiin aja siklus kita. Kita lagi berada di hari keberapa setelah menstruasi. Jadi kita tuh bisa ngitung siklus subur kita ada di situ. Dari lendir yang keluar dari keputihan itu kita bisa tahu kita lagi masa subur atau enggak gitu. Kita ada fasenya di mana pada minggu itu nanti keputihannya banyak. Ada fasenya nanti keputihannya sangat kering. Kalau memang keputihannya sesuai dengan siklus menstruasi, berarti itu karena hormonal. Tapi kalau misalnya keputihannya terjadi terus-menerus tidak sesuai siklus menstruasi, terus juga berbau, gatal, dan nggak nyaman, nah itu sebaiknya dikonsultasikan ke tenaga kesehatan karena bisa jadi ada infeksi atau bisa jadi penyebab yang lainnya gitu. Masya Allah dokter, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk, tetapi karena waktu kita dibatasi dokter ya, hanya 20 menit, dan tentunya kita mudah-mudahan bisa melakukan live Instagram secara berkala nantinya dokter ya. Sebelum Mila tutup dokter, Mila izin kemudian mereview apa yang tadi Mila juga tangkap dan catat ya. Cara merawat, bagaimana reproduksi itu bisa tetap terjaga. Ada 10. Pertama, itu tentu menjaga kelembapan organ reproduksi seorang wanita. Kemudian yang kedua, rutin mengganti pembalut ya ketika dalam masa haid, dan melakukan vaksinasi kanker serviks gitu ya. Kemudian yang keempat, menjaga pola hidup sehat, dan untuk sehat tidak harus mahal dokter ya. Kemudian menjaga berat badan, menjauhi alkohol dan merokok, dan bagi yang sudah menikah, untuk bunda-bunda, mama-mama semua, mempraktikkan seksual yang sehat, menggunakan kontrasepsi, kemudian melakukan screening pap smear, dan yang terakhir menambah suplemen untuk ibu hamil gitu ya. Dokter, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mudah-mudahan bisa sharing di lain kesempatan. Semoga dokter dan juga Amin. berikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Kita tutup dokter dan sahabat semua dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih dokter, silahkan kita sama-sama tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, silahkan dokter, boleh kami antar untuk keluar dari room. Ya, terima kasih.